keris membuat sesat, membuat syirik, keris membuat orang itu berumah tangga bisa bubrah. Lah kok begitu saktinya keris ya? Halo Telur, hari ini kita akan belajar bersama dan mengeksplor tentang budaya Ponorogo dan pusaka Ponorogo di Gria Duwung Beton Ponorogo. Mari belajar dengan saya. Sekarang saya berada di Gria Duwung, tempat pelestarian budaya dan juga pusaka Ponorogo. Misi Bapak mau izin bertanya. Oke. Setelah saya lihat-lihat di koleksi galeri Duwung ini, Gria Duwung ini apa aja sih koleksinya yang ada di sini? Untuk jenis-jenisnya, Ya, lumayan genap. Jadi dari keris lurus sampai keris lo, sampai lo-nya yang udah di luar pakem. Jadi ada keris lurus, terus ada keris lo 3, ada keris lo 5, lo 7, lo 9, sama lo 11. Bahkan ada yang lo-nya itu lebih dari 13, atau bisa dibilang itu lo kolowijen. Itu yang dari keris. Ada juga yang berbentuk tombak, kayak anak panah, tombak lo, terus lo, sama juga lo-nya juga sedemikian rupa. Terus sama pedang, juga ada berbagai macam pedang. Dari era Mataram, era Mojopahit, era Singosari itu ada. Terlepas dari kerisnya juga. Jadi kita koleksi dari mulai era-era, kalau orang perkerisan bilang itu era Kabudan, sampai era Singosari, era Mojopahit, bahkan dari abad keempat kita punya koleksinya. Sampai yang Kamardikan, pakai sampai yang keris yang dibikin untuk zaman-zaman sekarang. zaman Itu sekarang. kita mengoleksinya. Diupayakan lengkap, karena memang tujuannya untuk edukasi juga, selain untuk dikoleksi, untuk mengenalkan ke para penggiat Tosan Haji itu sendiri. Apakah kerisnya ini dari Ponorogo aja? Apa di luar Ponorogo juga ada? Dari segala penjuru. Dari mana aja? Ada yang dari, terutama nggak mungkin kita itu meninggalkan Ponorogo karena memang hidup di sini. Yang menjadi ikonnya Ponorogo kita punya, kita koleksi yang dari era tahun 18-an. Bahkan kami juga berupaya untuk supaya bisa mendapatkan hasil karya dari empu yang sekarang yang memang nempat di Ponorogo. Dari Mojopahit ada, dari Solo, dari Cirebon, bahkan sampai dari Bali kita juga punya. Dari Blambangan, Banyuwangi kita juga mengoleksi. Lalu tujuan dan keistimewaannya dari keris itu apa, Bu? Tujuan dan keistimewaan dari keris itu. Tujuannya keris, kita mengoleksi keris itu supaya kita tahu, terutama ke sejarah. Keris atau Tosan Haji itu kan peninggalan nenek moyang kita. Bahwa kita diingatkan lagi di masa-masa dulu, di masa-masa masih menjadi Nusantara itu, ternyata nenek moyang kita itu manusia-manusia yang adiluhung, yang hidupnya penuh dengan kesadaran, yang makanya bahkan untuk bibit-bibitnya dulu itu orang-orang yang hebat. Sampai bisa membuat keris sedemikian rupa, yang mana orang luar negeri saja sampai sekarang itu belum bisa. Berarti apa? Dulu kita itu makmur, nenek moyang itu makmur. Itu dapat dinilai dari satu bilah keris saja. Misalkan kita lihat dari era-era Pajajaran, dari era Singosari, sampai di era-era Mojopahit, itu negara yang tentram, yang tidak pernah perang, yang katanya dulu itu sering perang, ternyata kalau lihat dari hasil karyanya, leluhur kita itu bukan orang yang suka perang. Karena udah makmur, udah merdeka, udah kaya. Lalu kan ini sangat istimewa ya berarti Bapak. Lalu Oke, ini pastinya harus dijaga. Nah, itu betul. perawatannya apa aja, Pak? Apa ada perawatan khusus untuk keris atau untuk pedang atau untuk tombak? Untuk perawatan sebetulnya sederhana banget. Yang penting kita itu harus menjaga supaya besi itu jangan sampai timbul karat. Yang sulit itu sebetulnya waktu masa perawatan. Kalau kita punya uang, beli keris itu mudah selama punya uang. Tapi untuk menjaga koleksi itu supaya nggak berkarat,
Apalagi koleksinya kita itu udah, misalkan saya udah koleksi keris lebih dari di angka 30 atau 50 bilah. Itu yang sulit menjaga dalam perawatannya, karena memang minimal dalam setiap 1 bulan itu harus dikasih minyak. Nah, tujuan dikasih minyak itu sebetulnya supaya jangan sampai karat itu hadir lagi. Kasihan yang bikin dulu itu memperjuangkan sedemikian rupa, sampai kena karat, akhirnya sering dicuci, bahkan setiap tahun dicuci itu juga kurang bagus. Sebisa mungkin nyucinya itu hanya 10 tahun sekali. Saat apa Yang itu? hanya saat waktu keris itu betul-betul sudah keluar karatnya lagi. Jadi yang sulit itu hanya untuk perawatan kita mengasih minyak atau kontinu atau ajek. Karena orang sekarang itu kan sibuk. Sibuk atau sok sibuk ya? Nah, menurut saya itu sok sibuk. Sok sibuk. Lah, kenapa harus sering dikasih minyak? Selain untuk mencegah karat itu untuk hadir lagi, otomatis kita itu akan ingat dari perjuangan kita mendapatkan keris A. Memperjuangkan, oh, waktu keris ini aku dapatkan ini dengan nominal yang wah, dan saya harus ngutang, atau saya punya pengalaman kayak gimana. Akhirnya kita lari lagi ke pribadinya masing-masing. Itu saja sebenarnya untuk merawat yang sulit. Nggak perlu terus apa kan yang banyak beredar di masyarakat terus itu harus setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Legi diginiin. Nggak seperti itu sebetulnya. Itu hanya untuk kita menyisakan waktu bahwa kita itu manusia yang sok sibuk dan harus menyisakan waktu untuk beradaptasi dengan jagat atau dengan semesta. Ini juga yang perlu digarisbawahi. Keris ini benda yang kuno atau benda yang tua. Dalam satu bilah keris yang usianya itu mungkin di era Majapahit, itu banyak menyimpan energi positif. Jadi bukan hanya keris sebetulnya, banyak sekarang terjadi itu orang-orang sering healing, entah itu di apa jenenge di alas atau di hutan untuk merangkul pohon-pohon yang isu usianya udah ratusan tahun. Iya. Itu ternyata waktu kita merangkul, kita menetralisir energi negatif. Dan harus pohon yang udah tua. Karena akarnya sama usianya pohon itu merekam dari berbagai macam zaman. Dalam keris ini, kenapa banyak orang dulu yang punya keris itu IQ-nya tinggi, kecerdasannya itu di atas rata-rata. Karena sering bersentuhan dengan energi positif yang ada dalam personasi itu sendiri. Jadi nggak perlu terus di japo mantra kayak yang beredar untuk saat ini itu nggak seperti itu konteksnya. Itu kayak ada mungkin mbaknya sering lihat di sinetron-sinetron ya, terus dibakar dupa, gini-gini di dupa. Itu tujuannya hanya untuk melindungi bilah pusaka ini supaya nggak gampang berkarat. Karena dalam dupa atau kemenyan itu menyimpan minyak. Tujuannya merawat seperti itu. Kita harus tahu kenapa harus dibakar dupa, kenapa harus dikasih minyak. Kan untuk saat ini asumsinya itu undang jin, undang hantu gitu toh, untuk minta sesuatu yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu keris ini itu yang punya hanya orang tertentu apa semua bisa memiliki keris saja? Harusnya semua bisa, bukan hanya kalangan tertentu. Yang sekarang ini sudah menjadi sesuatu seolah-olah keris itu adalah momok, benda yang menakutkan, benda yang membuat manusia itu sesat, benda yang membuat manusia itu akan lupa dengan Tuhannya. Cuman coba kita balik, sebegitu tipisnya kalau kita itu menyamaratakan antara kekuatan keris sama Tuhan. Kok Tuhan dibandingkan dengan keris? Kan berarti orang yang bodoh. Keris itu benda mati. Yang hanya untuk menjadikan kita itu mengingat lagi bahwa manusia itu harus melakukan perbuatan A, B, C, dan D seperti itu. Jadi malah menurut saya pribadi, semua orang itu wajib punya tosanasi. Karena di era-era tertentu, bayi masih kecil saja, itu harus punya keris. Saya kasih tahu lagi, tujuan orang dulu membuat keris, salah satu tujuan membuat keris, itu untuk menggenapi atau sebagai pemantik supaya si manusia itu bisa memaksimalkan energi 4 unsur elemen itu sendiri. Karena manusia itu diciptakan dari 4 unsur elemen, dari tanah, air, angin, api. Yang mana ini dominannya cuma satu tok. Misalkan Syahid, oh pas Pesuki orangnya ini ngamuan atau nesuan. Berarti dia itu yang sinkron atau yang dominan energinya yang paling kuat itu dari api. Terus misalnya mbaknya lembut tapi dia itu pendendam atau kayak gimana. Oh dia itu yang dominan dari energi air kayak gitu. Diam-diam menghanyutkan. Tugas kita itu kan untuk mengoptimalkan semua unsur elemen ini. Lah keris itu dijadikan salah satu objek
untuk manusia itu bisa dominan semuanya, biar merdeka, biar menemukan jati diri. Makanya setiap ada upgrade kita di usia-usia belasan tahun, orang zaman dulu punya keris lagi 2 untuk mewakili sebagai energi yang belum dominan. Di usia 21 ke atas, kita harus punya keris lagi untuk memaksimalkan lagi supaya menjadi 4 ini betul-betul dominan semuanya, baru menjadi orang yang merdeka. Tujuannya kayak gitu. Jadi apakah keris itu boleh dimiliki semua orang? Selama dia itu masih manusia dan menggunakan akal sehat, itu harus punya. Harus punya, wajib. Berarti bukan benda yang sakral yang harus dimiliki oleh orang tertentu aja ya berarti. Benda sakral yang itu sudah berbentuk menjadi materi dari energi yang begitu indahnya, begitu dahsyatnya. Cuman otak kita itu belum sampai untuk ke sana, dan kita membutuhkan itu sebagai pemantik atau sebagai kendaraan untuk hidup kita. Jadi sangat-sangat sakral. Sangat Sangat sakral. sakral. Energi yang sudah berbentuk menjadi materi, sama dengan kayak kita, itu mewakili sebagian besar dari 4 unsur elemen yang kita punya, tapi kita belum bisa memaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak Power Rangers gitu loh. Dia waktu marah itu tiba-tiba bisa berubah bentuk, karena dia udah nyawiji manunggal. Tujuannya Jadi untuk ke satu. sana. Filosofinya apa? Filosofi itu banyak, tergantung dari setiap dapur itu punya filosofi sendiri-sendiri. Nah, keris itu kan ada 2 macam dari bentuk jenisnya. Ada keris lurus sama keris slow. Untuk filosofi keris lurus itu kita harus manunggal, harus nyawiji atau harus temen tinemu. Kalau kita manusia punya keinginan, punya tujuan, jangan kakek noleh. Misalnya jenengan punya cita-cita pingin jadi atau pingin punya rumah lah. Saya punya cita-cita pingin punya rumah. Dalam usia sekian, saya harus punya rumah targetnya. Saya harus nabung, harus nyicil, harus fokus rumah. Tapi dalam perjalanannya waktu, kan nanti iso jatuh cinta sama pasangannya, tiba-tiba sampean pingin punya iPhone, pingin punya mobil, akhirnya tujuan untuk pingin rumah itu kandas, karena nggak satu alur, nggak boleh toleh-toleh. Itu tujuan keris 1. Harus temen tinemu, siapa yang temen bakal tinemu. Atau bisa menemukan jati diri. Tujuannya makanya untuk keris pertama itu harus keris lurus. Kedua, filosofi keris yang low, itu setelah kita udah tunung, udah tahu dengan apa dan tujuan kita hidup, kita tuh pandai bersolah. Oh, nah ini ngomong karo cah cilik, aku ngomong ini kira oleh, kudune apa seromo nih kok sik rene. Oh, ini ngomong ini kekakan politik iki. Jadi kita juga harus berubah lagi. Ya kita ngikuti alur, itu namanya di look atau berkelok-kelok sampai ada look 3, look 5, look 7, look 9 sampai look 11 itu pungkasan dari look itu sendiri. Look. Jadi banyak lah jenengan makanya takon per setiap look itu makan melebar ke kemana-mana. Kita bahas yang titik poinnya saja secara global mawon. Berarti banyak ya untuk Banyak atau dicicil lagi materi-materi tentang besok. keris sebenarnya. Banyak banget dan itu ilmiah. Iya. Itu ilmiah banget. Tidak klinik atau tidak mistis. Yang mistis itu kan asumsi orangnya yang menilai atau sanaji sendiri. Kan ngoten toh Pak D Medi. Berarti asumsi kebanyakan orang tentang mistis-mistis dari keris, dupa, kemenyan dari itu berarti salah ya berapa? Salah kaprah. Salah kaprah. Tapi Berarti manusia itu hanya sering seneng duding, tapi dia nggak mengintrospeksi diri. mengaca. Jadi, Dia terus kita tuh terlalu sering banyak lihat sinetron atau film-film zaman dulu sampai sekarang itu keris itu identik dipegang oleh orang-orang yang menjadi dukun atau paranormal yang mencelakai untuk ngomong antagonis saja. Jadi kita tanpa tahu yang aslinya, kita langsung menilai. Keris membuat sesat, membuat syirik, keris membuat orang itu berumah tangga bisa bubrah. Lah kok begitu saktinya keris ya? Iya toh, bisa merusak rumah tangga orang. Kowe lek orang wayahe dolanan keris aja ngingu keris, engko timbang omah-omahmu bubrah gitu. Wah, sangat sekali keris. Itu kebanyakan yang beredar bikin sakit biasanya. oh bikin sakit. Yang paling banyak seperti itu. Biasanya kan orang tua sakit lama gak sembuh-sembuh hanya Gara-gara punya keris. yang disalahkan tetap dari luarnya. Padahal dari sifat manusia itu sendiri. Jangankan kayak gitu, wong itu naik motor itu gara-gara jatuh, gara-gara batu.
Coro mangrenek watu, ora mungkin aku tiba. Harusnya kalau Anda itu nggak naik sepeda motor, nggak mungkin jatuh. Apalagi sampean nggak usah lahir di dunia ini, nggak punya masalah. Padahal kan masalah itu pendewasaan diri untuk mengingatkan kita. Nah, keris itu diciptakan untuk kayak gitu, sebagai kocok benggolo atau cerminan diri untuk kehidupan kita sampai ke liang lahat. Nah, pesannya Bapak untuk anak-anak muda Ponorogo atau luar Ponorogo apa Bapak? Khususnya untuk generasi muda yang ada di Ponorogo, ayo kita itu bareng-bareng memunculkan lagi atau belajar tentang peradaban budaya yang ada di sini, terkhusus untuk di Tosanaji. Jujur, saya sangat-sangat miris sekali dengan pemuda yang ada di sini. Itu hanya segelintir orang yang mau melestarikan atau membudayakan Tosanaji itu seperti apa. Mereka nggak mau belajar, tapi langsung mengklaim, gara-gara dari pendidikan, nun sewu orang tuanya, keris itu gini, keris itu kayak gitu. Ayo belajar bareng-bareng. Dan kami di sini siap terbuka 24 jam itu untuk menerima pertanyaan apapun terkait masalah Tosanaji. Dan sampai sekarang kita masih terbuka, membuka hati lebar-lebar, dan pintu rumah kami tidak pernah tertutup selama 24 jam, terbuka lebar. Anggap saja ini rumahnya panjenengan. Jangan pernah menganggap ini rumahnya saya atau rumahnya si A, karena saya bikin tempat ini memang untuk Ponorogo. Ponorogo. Nah, terima kasih Bapak atas penjelasannya, edukasinya Oke, tentang pusaka Ponorogo. siap. Sami-sami, mugi-mugi manfaat. Rahayu. Baiklah teman-teman, kalian sudah mengertikan apa yang dijelaskan tentang kebudayaan dan pusaka Ponorogo oleh Bapak Paisu yang juga seorang pelestari budaya Ponorogo. Pesannya, kalian harus jaga dan terus-terus belajar tentang kebudayaan di daerah Ponorogo atau daerah kalian masing-masing ya. Orang Jawa jangan lupa Jawanya. Terima kasih. See you.